Neden benim odamdan eşya çıkıyor? Hurrem kaget semua barang-barang dikeluarkan. Nigar menolak. Akhirnya, Hurrem memilih temannya Maria. Bana bak. Koru beni. Nigar Kafa. Kesehatan Hurrem dan bayi yang dikandungannya. Ibu Suri kembali mengingatkan bahwa anak yang dikandungnya adalah milik dinasti Ottoman. Ia lebih berharga daripada orang yang mengandungnya. Hurrem membicarakan tentang keracunannya kemarin, tapi Ibu Suri membantahnya. Dia tak ingin lagi mendengar tentang racun dibicarakan lagi. Hurrem nampak kecewa dengan perkataan Ibu Suri. Di tempat lain, Gulsa berpamitan kepada Mahidevran karena akan dikirim ke istana lama di Edirne. Hürrem? Tak lama Maria masuk ke dalam kamar Hurrem. Maria sangat senang melihat Hurrem dalam keadaan baik. Hurrem mengatakan pada Maria bahwa mereka berdua akan tinggal bersama di kamar itu. Tentu saja Maria sangat senang mendengar hal itu. Kemudian Maria mengatakan bahwa ia sudah menjadi muslim dan sekarang namanya adalah Gulnihal. Seketika Hurrem menjadi murka dan menganggap bahwa tidak ada yang bisa ia percayai sekarang. Hal itu Gulnihal sampaikan pada Sumbul. Müslüman oldum. Kıskanıyor seni. Rakip olursun. Bana itimat. Nampaknya Gulnihal terpengaruh akan kata-kata Sumbul. Di sisi lain, Hatice mengunjungi Hurrem dan memberikan jimat untuk perlindungan anak Hurrem. Hurrem pun dengan senang hati menerimanya. Di malam hari, Raja dan Ibrahim berbincang mengenai Hatice, di mana Hatice akan dinikahkan kembali. Hal itu membuat Ibrahim menjadi risau, karena itu berarti ia akan kehilangan cintanya. Keesokan harinya, Ibrahim dan Hatice bertemu untuk melepaskan rindu dan berbicara mengenai perjodohan Hatice. Saat itu Hurrem lewat dan menyaksikan perbincangan mereka berdua diam-diam. Hurrem tersenyum mengetahui hubungan mereka berdua. Ibrahim terkejut ketika melihat Hurrem. Hurrem mengatakan, "Tenanglah, aku tidak akan memberitahukan hubungan kalian berdua kepada raja. Mungkin ketika waktu yang tepat, barulah aku akan melakukannya." Hurrem merasa sekarang dia memegang kartu as Ibrahim. Merasa Hurrem sangat berbahaya, Ibrahim mengingat kata-kata Mahidevran bahwa Hurrem memang harus disingkirkan. Kalau tidak, merekalah yang akan disingkirkan olehnya. Tentu saja, dari sinilah perang mereka berdua dimulai. Di dalam kamar, Hurrem menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dan Ibrahim kepada Maria. O adam çok mühim. Onunla kavga etmedi. Ben Hurrem tampaknya tidak mau mendengarkan nasihat Maria. Di sisi lain, Raja dan Batur masih menunggu Hurrem sampai saat ini. Tentu saja amarah Sulaiman memuncak dan langsung menuju kamar Ibu Suri. Benden habersiz ne gibi münasebetler tesis? Sus mu girersin? Benim hatunumu Hürrem'i nasıl başgöz etmeye kalkarsın? Nereden çıktı bu safsata? Allah Kasım Paşa söyledi. Valide, topunu yaktırma bana, ne demek bu? Nasip olursa diye sordu. Ben de sen etmedik. Hürrem benim hatunum. Gözdem, sultanım bunu. Anladım. Oldu olacak cuma hutbesinde de ilan et. İstersem onu da yaparım. Ada perbincangan antara Sumbul Aga dan Ibrahim. Nampaknya Ibrahim benar-benar telah memilih jalur untuk menyerang Hurrem sekarang. Ibrahim telah mengatur rencana bahwa ia akan meminta Sumbul membawakan wanita ke bilik raja malam ini. Siapakah wanita itu? Ya, sudah bisa ditebak bahwa itu adalah Maria atau yang sekarang namanya menjadi Gulnihal. Nihal dipanggil keluar dan Nigar menjelaskan bahwa Gulnihal harus pergi ke pemandian untuk bersiap-siap, bahwa raja telah menunggu
Ia pun mengkhianati Hurrem saat itu. Kita melihat Gulnihal sudah didandani, tapi kok sama aja ya? Kayak nggak ada perubahan, sama kayak baju yang dipakainya sehari-hari. Jauh kali sama Hurrem yang langsung wow. Ya udahlah ya, lanjut. Di kediaman raja, Ibrahim menawarkan raja untuk beristirahat dan menikmati keindahan dunia. Jika raja tidak menyukainya, bisa menolaknya dan memanggilku. Lihat saja dulu, kata Ibrahim. Raja tersenyum menandakan ia setuju. Begitulah ya, tidak ada pria yang cukup dengan satu wanita. Coba cari di mana pria yang cukup dengan satu wanita. Hahaha. Nggak ada pasti. Gülnihal, su ver bana. Saat itu Hurrem merasa haus dan ia memanggil Gulnihal. Tapi Gulnihal tidak menjawab sama sekali. Hurrem bangun dan mencari Gulnihal. Sekarang Gulnihal sudah di dalam kamar Sulaiman. Gülnihal! 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 Gel Hürrem Hatun. Ne oluyor, bu sesler ne? Hürrem, Ia memanggil nama Sulaiman. Yang nggak taunya lagi indahoy sama wanita lain. Is. Kadang kehidupan nyata banyak yang seperti ini ya. Di saat istri lagi hamil, suami selingkuh. Menyedihkan memang. Tapi udahlah ya, kita bahas cerita Hurrem aja. Hürrem Hatun doğuruyor efendim. Nihal Hatun. Doğum başlamış. Hürrem Hatun doğuyor. Ya, hemen giyinip geliyor. şükür nur topu gibi şey. Şehzade oğlum nerede? Hurrem ingin memeluk anaknya, tapi Ibu Suri tidak mengizinkannya. Hurrem hanya bisa diam. Götürün şehzademi hazırlayın. Raja pun tiba dan segera menemui Hurrem. Zor bir doğum oldu. Ama şehzade... Süleyman. Neredeydin? Sen hiç beni duymadın. Yalnız başıma kaldım. Yanındayım bak, geldim buradayım. Oğlum yok. Sakladılar mı yoksa? Valide aldı benden oğlumu. Validem bak ne diyor. Hazırsa getirsinler torunumu. Mahidevran Sultanım, valideniz sizi de bekliyor. Kutlamayı... Burada oğlumda yasımızı tutarken Rus köleyi mi kutlayacağım? Ben elçiyim. Elçiye La ilahe illallah. Senin adın Mahidevran yok mu? gelmem dedi sultanım. Lohusa şerbeti hazırlansın. Emredersiniz sultanım. Beni sev. Yalnız bırakma. Saat itu Gulnihal berpapasan dengan Ibu Suri dan menanyakan dari mana saja Gulnihal. Mendengar penjelasan Sumbul, terlihat kalau Ibu Suri tidak mempermasalahkannya. Tak lupa, Sumbul menyuruh Gulnihal untuk tutup mulut dan jangan memberitahukan pada Hurrem sebelum ia masuk ke dalam kamar. Hurrem yang tak berprasangka buruk menyuruh Gulnihal untuk mendekat dan menggendong bayinya. Di dalam kamar, Hurrem sedang tidur bersama Mehmet, dan berdiri juga di sana ada Mahidevran. Tampaknya Mahidevran akan melakukan sesuatu. Ia hanya bermimpi buruk. Ia terbangun, tapi Mehmet tidak berada. Gel Hürrem.
Namun, Hurem tak diizinkan membawa anaknya oleh Valide. Dan Valide mengatai Hurem adalah wanita kasar dan hanya anak petani. Jadi, tidak mungkin Syehzadeh yang penerus kerajaan diasuh oleh wanita seperti itu. Hurem yang tidak bisa berbuat apa-apa memberikan anaknya pada Nigar. Susun dinleyin. Kelahiran putra raja adalah berkahnya itu mereka juga mendapatkan koin emas yang ditaburkan. Di dalam kamar, Hurem mendapatkan hadiah dari Hatice, sebuah ayunan anak. Nampaknya Hatice dan Hurem semakin dekat ya. Sebelumnya, Hurem sudah tahu hubungan Hatice dan Ibrahim. Dan Hurem langsung mengungkapkan akan membantu Hatice mendapatkan cintanya jika Hatice mau. Hatice pun tersenyum mendengar kalau Hurem ada di pihaknya. Padahal kita tahu ya, kalau Hurem punya maksud lain buat ngejatuhi musuhnya yaitu Ibrahim. Kardeş, Şehzade Mehmet. Sumbul berada di kamar Hurem dan mengatakan bahwa Hurem kini telah menaiki posisi menjadi sultan. Baginda Raja juga mengirimkan hadiah untuk Hurem. Salah satunya adalah pakaian dan pisau. Ia pun memakainya di depan Gulnihal. Tak lama Raja pun masuk ke dalam kamar Hurem. Saat itu Raja memandang ke depan di mana ada Gulnihal di sana, lalu berjalan ke kiri menuju Hurem. Kok bisa ya ada pria kayak gini? Apa memang kebanyakan pria seperti watak Sulaiman kalau sama wanita ya? Hahaha, tahu ah. Hurem mengatakan dia menyukainya pakaian yang diberikan oleh Raja. Aşık oldum. Nama pakaian itu adalah sable. Dan hanya sable atau sable, nah itulah nggak tahu lah ya. Dan hanya bisa dipakai oleh anggota kerajaan. Begitulah Sulaiman menjelaskan pada Hurem. Gayrısı. Ben sultanım, değil mi? Hürrem Sultan. Sekarang hanya ada Hurem dan Gulnihal. Hurem memandangi dirinya di kaca, sementara Gulnihal Gülnihal. ya, kini Gulnihal telah berambisi ingin menjadi seorang sultan sama seperti Hurem. Seorang budak melaporkan pada Hurem bahwa di malam ia akan melahirkan, seorang wanita tidur bersama raja. Dan Nigar Kalfa membawa wanita itu ke pemandian. Hurem tidak percaya kalau Sulaiman melakukannya. Ketepatan saat itu, Nigar berada di kamar Hurem. Hurem segera menanyakan kebenarannya dan Nigar mengatakan ya. Lalu Hurem menanyakan siapa wanita itu. Tapi yang tidur dengan raja? Tapi Gulnihal menjawab, lupakan saja, raja bisa tidur dengan siapapun. Hurem pun tak terima dan mengatakan, tidak bisa, itu terlarang. Saya selesai. Episode ini benar-benar menegangkan ya, di mana adanya perselingkuhan antara raja dan Gulnihal di saat Hurem sedang berjuang hidup dan mati melahirkan seorang bayi. Pesan dari saya, tolong buat para pria, sayangi istri kalian di saat dia mengandung anak kalian. Seorang wanita rela membiarkan tubuhnya rusak dan menahan beban anak kalian. Anak hasil cinta kalian berdua. Namun ketika ia tak cantik lagi, kalian melirik wanita cantik lainnya. Jaga dan sayangi wanita yang mau memilih kalian, hai para pria. Wanita yang mau berjuang bersama kalian. Wanita yang rela menghabiskan waktunya untuk merawat anak dan kamu para pria. Maaf ya, saya terbawa suasana. Saya agak emosi gitu kalau lihat pria yang tidak setia. Oke lah, jadi banyakan bacot. Episodenya masih berlanjut dan makin seru pastinya. Buat yang menantikan episode selanjutnya, bisa di-subscribe ya. Makasih udah subscribe, makasih udah nonton. Mohon maaf bila suaraku tak senyaman angin sepoi-sepoi. Tetap selalu bahagia, meski uang tak ada. Saya Eni pamit, sampai jumpa, bye.